Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh-Soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu bagaimana cara menghitung volume, limas, dan kerucut. Nah, silahkan kalian simak dengan baik ya. Baik, Ananda Soleh-Soleha, kita lanjutkan pelajaran matematika kita di halaman 89, yaitu bagaimana cara menghitung volume limas ya. Nah, di sini kalian sudah mengetahui sebelumnya bagaimana menghitung luas permukaan dan unsur-unsur limas. Nah, sekarang di kegiatan ini kita mengetahui rumus volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, baik, kita akan bahas untuk contoh soalnya. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang seperti pada gambar 438 dengan panjang 10 cm dan lebarnya adalah 8 cm. Jika tinggi limas tersebut, nah tingginya ini yang tegak lurus terhadap alas, yaitu 15 cm, berapakah volumenya? Nah, kan di sini rumusnya ada dikali dengan luas alas. Jadi kita hitung dulu berapa luas alas limas ini. Nah, alasnya tadi berbentuk persegi panjang, maka kita masukkan rumus luas persegi panjang dikali lebar sama dengan panjangnya 10 cm kemudian lebarnya 8 cm, hasilnya adalah 80 cm pangkat 2. Nah, sudah didapatkan luas alasnya. Nah, tingginya juga sudah diketahui. Tinggi limas adalah yang tegak lurus terhadap alasnya, yaitu 15 cm. Nah, kita masukkan rumusnya. Volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan sepertiga dikali luas alasnya tadi 80, kemudian tingginya 15. Nah, kalau seperti ini kalian bisa pakai sistem coret ya supaya mudah. Di antara angka 80 dan 15 yang bisa dibagi dengan 3 adalah 15. Kita coret. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5 ya. Oke. Jadi 1 dikali 80 dikali 5 hasilnya adalah 400 cm kubik. Jadi volume itu satuannya adalah kubik. Paham ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya di contoh soal 14, diketahui alas suatu limas berbentuk segi 4 beraturan. Nah, kalau segi 4 beraturan berarti alasnya itu berbentuk persegi ya, persegi yang sama semua panjang sisinya. Jika tinggi limas itu 15 cm dan volumenya 2000 cm pangkat 3, hitunglah panjang sisi dari alas limas. Nah, ini sudah diketahui volumenya, tapi yang mau kita cari adalah panjang sisi alasnya ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Nah, sekarang kalian perhatikan, karena bentuk alas limas adalah segi 4 beraturan, yaitu ya semua panjang sisinya sama, maka luas alasnya adalah S kali S. Jadi luas persegi 4 ya, sama dengan S kali S atau S pangkat 2. Nah, kalau jadi yang kita cari adalah berapa nilai S-nya. Nah, sekarang kita masukkan dulu rumus volume ya. Rumus volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Kita ketahui tadi volumenya itu 2000. Jadi volume limas diganti dengan angka 2000 sama dengan sepertiga. Nah, luas alas yang mau kita cari ya. Luas alas dikali 15 ya. Tinggi kenapa 15? Tadi sudah ada diketahui tinggi limas 15. Nah, kemudian 2000 sama dengan, nah 15 dengan 3, 15 ini bisa dibagi 3, kita coret. 15 bagi 3 itu hasilnya 5. Jadi 1 dikali 5, 5. Jadi 5 dikali luas alas. Nah,
pernah Bunda ajarkan ketika ada kasus seperti ini ya. Nah, angka yang berdekatan dengan huruf ini menjadi penyebut atau menjadi menjadi penyebut ya, atau dia dibagi dengan ini. Jadi luas alas sama dengan ini jadi pembilang ya. Pembilang, jadi 2000-nya ini jadi pembilang atau 2000 dibagi dengan 5 ya, sama dengan 400 cm pangkat 2. Nah, sudah dapat luas alasnya 400 cm pangkat 2, maka kan yang kita cari adalah S-nya. Kita masukkan rumus. Luas alas sama dengan S pangkat 2. Luas alas ini kita ganti dengan angka 400 sama dengan S pangkat 2. Nah, ini masih S pangkat 2, sedangkan yang kita cari adalah S. Ingat, kalau dia berpangkat 2, untuk mencari S-nya itu angka yang di depannya diakarkan. Jadi S sama dengan akar 400. Sudah hilang pangkat 2-nya ya, karena sudah diakarkan. Jadi akar 400 itu sama dengan 20 cm. Jadi panjang sisinya alas limas tersebut adalah 20 cm. Nah, Bunda harap kalian paham ya. Selanjutnya kita masuk di kerucut ya. Nah, pernahkah kalian melihat bentuk kerucut? Pernah ya. Contohnya adalah topi ulang tahun, tumpeng, dan kon es krim ya. Nah, kalian sudah belajar sebelumnya menghitung luas alas permukaan kerucut dan mengenal unsur-unsur dari kerucut. Sekarang kita akan membahas bagaimana mencari volume kerucut. Nah, volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ini sama ya dengan rumus dari limas tadi ya. Namun alas kerucut kita ketahui dia berbentuk lingkaran. Makanya di sini dia menuliskan PR pangkat 2. PR pangkat 2 ini adalah rumus luas lingkaran ya. Oke, baik, Bunda langsung masuk ke contohnya. Sebuah kerucut berjari-jari 14. Jika tinggi kerucut 27 cm dan pi yang digunakan adalah 22/7, maka hitunglah volumenya. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu 1/3 kali alas kali tinggi. Namun terlebih dahulu kalian harus menuliskan yang diketahui pada soal. Jari-jari simbolnya adalah R. Jadi R sama dengan 14 cm. Kemudian tinggi kerucut kita kasih simbol T, yaitu 27 cm. Dan pi yang kalian gunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya ini merupakan kelipatan 7. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. 1/3 dikali luas alas, rumusnya PR pangkat 2 dikali tinggi. Nah, kita ganti angkanya ya. Kita ganti rumus dengan angkanya. 1/3 dikali pi-nya 22/7 dikali 14 cm pangkat 2. Atau kalian boleh tulis begini ya. 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 lagi, kemudian dikali 27 ya. Nah, sekarang cari angka yang bisa kalian bagi atau coret dengan yang penyebutnya. Nah, 14 bisa dibagi 7, oke, hasilnya adalah 2. Kemudian 3, dengan 27 juga bisa ya, 27 dibagi 3 itu hasilnya adalah 9. Jadi, kalian bisa mengalihkan 1 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 9. Nah, hasilnya adalah 5544 cm3. Nah, semoga kalian bisa paham dengan contoh yang Bunda sudah jelaskan. Untuk tugasnya silahkan kerjakan. Mari berlatih 13, yaitu nomor 1, kemudian nomor 4. Untuk mari berlatih 14, silahkan kalian kerjakan nomor 2 dan 3 ya. Oke, demikian penjelasan Bunda. Semoga kalian paham. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.